Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wal muslimin was shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, tema pada kesempatan ini adalah meraih husnul khatimah. Suka ada yang salah menulis husnul. Yang betul menurut redaksi Arabnya adalah pakai ha. Husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia, setiap umat Islam selalu berdoa agar ia menjadi husnul khatimah. Bahkan kalau ada orang yang wafat, maka kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Para ulama memberikan definisi, an yuwaffaqal 'abdu qabla mautihi littaqasi amma yaghdhabu ar-rabb subhanahu. Yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah ketika seorang hamba sebelum wafatnya itu diberikan petunjuk dan arahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengesampingkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi husnul khatimah itu yang pertama, Allah mengarahkan orang itu untuk tidak melakukan yang dibenci Allah sebelum wafatnya. Yang kedua, at-taubat minadz-dzunub wal ma'asi. Dia berusaha untuk bertaubat dari dosa. Wal iqbal 'ala ta'ati, dia sangat bersemangat untuk taat kepada Allah. Wa a'malul khair, dan dia gemar melakukan kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ba'da dzalika tsumma yakunu mautuhu ba'da dzalika 'ala hadhil hal hasanah. Kemudian dia wafat dalam keadaan yang demikian. Apa buktinya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza aradallahu bi'abdihi khairan istakmalahu. Kalau seandainya Allah menghendaki kepada seorang hambanya sesuatu yang baik, maka istakmalahu. Sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Jawaban Rasulullah adalah yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Yang dimaksud dengan Allah istakmalahu,
adalah Allah memberikan jalan, memberikan petunjuk, mengarahkan kepada orang tersebut untuk selalu melakukan hal-hal yang baik sebelum wafatnya. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu Al-Hakim fil Mustadrak. Hadirin jamaah yang berbahagia, apakah husnul khatimah ada tanda-tandanya? Ada. Di antaranya adalah ketika wafat membaca syahadatain, wafat hari Jumat, wafat mati syahid, wafat karena tertimpa bangunan yang roboh, wafat dalam keadaan nifas. Ini khusus ibu-ibu yang baru melahirkan masih dalam keadaan nifas, itu termasuk syahid. Wafat dalam keadaan tenggelam, wafat dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Dalam sebuah hadis dikatakan ada 5 kategori yang wafat dalam keadaan syahid. Yang pertama adalah orang yang terkena wabah, termasuk COVID-19. Yang kedua, al-mubtun, wafat sakit perut. Yang ketiga, al-gharaq, wafat tenggelam. Wa sahibul hadam, wafat tertimpa bangunan reruntuhan. Dan wasyahid fisabilillah, wafat dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, cuma ada sebuah hadis yang ada dalam hadis Arba'in mengatakan bahwa kira-kira artinya begini: fawalladzi la ilaha ghairah inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah. Kira-kira begini artinya: kalau seseorang itu biasa melakukan perbuatan yang baik sehingga antara dia dan surga itu tinggal sedikit, kemudian tiba-tiba dia melakukan perbuatan buruk, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Ini cukup mengerikan bagi para ulama juga. Jadi seorang muslim itu harus hati-hati, walaupun dia sering berbuat baik, tidak boleh ujub. Kenapa? Karena ketika satu jengkal lagi dia menghembuskan nafasnya, bisa saja dia tergelincir. Sebalikannya, ada orang yang selalu beramal buruk, amal buruk, satu jengkal lagi dia wafat, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kita jangan menghina orang lain yang kelihatannya orang lain belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini pernah ada dalam kisah sahabat Rasul, bahwa dia itu ibadahnya rajin, perangnya rajin, tetapi di akhir hayatnya kata Rasulullah, dia mati di medan perang tapi dia masuk ke dalam neraka. Ya Rasulullah, kata para sahabat, kenapa sahabat ini masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah, di akhir hayatnya sahabat ini bunuh diri. Jadi matinya bukan karena ditusuk pedang lawan, tetapi dia karena tidak kuat akhirnya dia bunuh diri. Maka dia termasuk ahli neraka. Kebalikannya ada kisah seorang yang sangat jahat, seorang yang sangat durhaka, sudah membunuh 99. Dia ingin bertaubat, dia gelisah, dia mencari kiai, mencari ustadz. Sampai ketemu seorang ustadz. Kata ustadz ini, kamu
harus menemui kiai tertentu, kiai anu untuk belajar bertaubat. Singkatnya cerita, di tengah perjalanan seorang yang sangat durhaka ini wafat dalam keadaan ingin bertaubat. Lalu para malaikat bingung, bagaimana ini? Dia mau bertaubat tapi belum sampai ke tempat untuk bertaubat. Lalu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, coba hitung jarak antara tempat asal ke tempat kematian dia dengan tempat kematian dia dengan tempat tujuan, jauhan mana? Ternyata jaraknya cuma beda sejengkal. Lebih banyak jarak dari tempat asal ke tempat wafatnya. Karena lebih banyak, maka orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sih mengambil pelajaran dari sini, memang yang begini-begini itu jarang. Orang yang biasa taat di akhir hayatnya tidak, mudah-mudahan jarang. Orang yang berbiasa maksiat di akhir hayatnya tiba-tiba bertaubat, itu jarang. Tetapi yang harus kita ambil pelajaran adalah bahwa meskipun kita rajin beribadah, kita harus tetap berdoa untuk husnul khotimah, karena kita tidak tahu. Meskipun ada saudara kita, tetangga kita, mungkin juga orang yang tidak suka dengan kita, kelihatannya tidak pernah beribadah, jangan sekali-kali kita mencemoohnya, jangan sekali-kali kita menganggap remehnya. Ajak dia untuk selalu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebetulnya ada cara-cara atau strategi. Saya bilang ini yang umum. Kalau kita ini insya Allah husnul khotimah, walaupun tidak boleh ujub. Agar kita husnul khotimah, caranya ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, istiqomah. Beribadah istiqomah, berpuasa istiqomah, beramal istiqomah, sedekah istiqomah, tadarus istiqomah. Yang kedua, kita harus beriman, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita luntur oleh keadaan apapun keimanan kita. Walaupun langit runtuh, iman tetap di dada. Yang ketiga, kita takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang keempat, husnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, termasuk pandemi ini, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di UIN Jakarta dulu ada seorang profesor yang bilang, jangan-jangan sholat itu yang benar begini saat pandemi. Karena ketika yang depan misalnya batal wudu, dia lewatnya mudah. Walaupun mungkin perlu diterjemahkan ulang, gitu ya. Jangan-jangan ini yang benar. Jadi ini ada hikmahnya di balik pandemi. Yang selanjutnya, jujur, bertaubat, selalu taat, dan ingat akan kematian. Ini adalah cara-cara untuk kita husnul khotimah. Dan yang terakhir adalah takut dengan sebab-sebab su'ul khotimah. Apa itu? Bermaksiat, menunda taubat, dan hubbud dunia, cinta kepada dunia, berlebihan mencintai dunia. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini, ibadah Ramadan yang kita lakukan ini membawa kita, mengarahkan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa husnul khotimah. Ada doa yang
diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma rzuqni qabla al-mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Allahumma rzuqni al-mauta wa ana sajidun laka ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitni inda su'alil malakain. Allahumma ij'al qabri rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufarin niran. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.